Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Cindy Fitriani dengan nomor absen 41 sebagai moderator kelompok 17. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nike yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk menyampaikan materi terkait karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, perkenalkan nama saya Naila Julisa Amalia dengan nomor absen 53. Oke. Pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah sendiri adalah suatu bentuk tulisan atau penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah untuk menggali, mengembangkan, atau menguji pengetahuan. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk berkontribusi pada pemahaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, saya Faradila Lintang dengan NIM 23010700225 akan melanjutkan memaparkan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi, terdapat beberapa jenis karya ilmiah lainnya seperti karya ilmiah populer dan karya ilmiah formal. Namun, jenis-jenis yang disebutkan di atas merupakan beberapa yang umum dikenal dalam dunia pendidikan dan penelitian. Seperti yang pertama adalah artikel ilmiah, yang merupakan karya tulis yang berisi pendapat penulis tentang masalah atau topik yang diteliti dan dikaitkan dengan teori yang ada. Artikel ilmiah biasanya dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Yang selanjutnya adalah makalah, yang merupakan karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Selanjutnya skripsi, yang merupakan dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hal penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, yang merupakan tesis, yaitu mahasiswa membuatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya ada disertasi, yang merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan orisinil dibandingkan dengan tesis. Yang terakhir merupakan kertas kerja, yang merupakan jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah, namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam. Kertas kerja juga dikenal dengan istilah work paper. Perkenalkan, saya Finadia Aulia Lu'lu'atu Saidah dengan nomor absen 43. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, terdapat judul. Judul karya ilmiah harus mencerminkan isi dan tujuan penelitian. Judul harus ringkas, informatif, dan menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, abstrak, yaitu ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Abstrak harus singkat, padat, dan memberikan gambaran yang jelas tentang karya ilmiah. Selanjutnya, pendahuluan. Bagian pendahuluan memberikan latar belakang penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian, dan merumuskan tujuan penelitian. Pendahuluan harus memperkenalkan topik dengan jelas dan memberikan pemahaman tentang referensi penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka melibatkan peninjauan dan penjelasan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti. Ini membantu konteks teoritis dan memperkuat justifikasi penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Bagian metode menjelaskan desain penelitian, populasi atau sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, dan analisis data yang dilakukan. Bagian ini harus cukup rinci sehingga penelitian dapat direplikasi oleh orang lain. Selanjutnya, hasil penelitian. Bagian hasil menyajikan temuan penelitian secara objektif dan jelas. Hasil penelitian harus disajikan dalam bentuk tabel. Bagian penelitian harus disajikan dalam bentuk tabel
grafik atau gambar yang relevan, dan jelaskan dengan baik dalam teks. Yang nomor 7, pembahasan. Bagian pembahasan menafsirkan hasil penelitian dan menjelaskan hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Ini juga mencakup analisis mendalam, interpretasi, dan penjelasan terhadap hasil yang ditemukan. 8. Kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum temuan penelitian, mengacu pada tujuan penelitian, dan memberikan implikasi praktis atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Format daftar pustaka harus mengikuti gaya penulisan yang diadopsi, seperti APA, MLA, atau Harvard. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, nama saya Rafizah Nur Andara Imania dengan nomor absen 46, dan di sini saya akan memaparkan dengan singkat cara menulis karya ilmiah. Yang pertama, pilih topik yang menarik dan sesuai bidang studi. Yang kedua, lakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan tentang topik yang dipilih. 3. Buat tinjauan pustaka untuk merangkum penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang ditulis. 4. Tetapkan rumusan masalah yang jelas dan spesifik yang ingin dijawab melalui karya ilmiah kalian. 5. Jelaskan metode penelitian yang akan digunakan seperti rancangan penelitian, alat yang akan digunakan, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. 6. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang dipilih. 7. Analisis data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. 8. Buat kesimpulan berdasarkan temuan Anda. 9. Buat daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam karya ilmiah kalian. Ada kemungkinan pembuatan karya ilmiah akan lebih panjang dari ini, tapi yang saya paparkan tadi adalah cara-cara dasarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Isna Arifia Rahmadani dengan nomor absen 54. Saya akan memberikan maksud dari kata reproduksi karya ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan reproduksi karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang bersifat jujur, akurat, dan sesuai dengan data yang berlaku di lapangan. Karya ilmiah bersifat keilmuan. Selanjutnya. Selanjutnya ada bentuk reproduksi karya ilmiah. Bentuk reproduksi karya ilmiah diantaranya adalah ringkasan, ikhtisar, sinopsis, dan resensi. Berikutnya akan dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Naftalianda Revalina dengan NIM dengan absen 47. Ringkasan adalah bentuk reproduksi yang lebih rinci daripada ikhtisar dan mencakup detail penting dari karya aslinya. Ringkasan biasanya lebih panjang daripada ikhtisar dan mempertahankan struktur karya asli seperti pengenalan, metode, hasil, dan juga pembahasan. Ringkasan bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam kepada pembaca daripada ikhtisar, meskipun masih lebih singkat daripada karya aslinya. Ringkasan berguna bagi pembaca yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik karya ilmiah, tetapi tidak memiliki waktu untuk membaca seluruhnya. Kemudian, yaitu ikhtisar. Ikhtisar adalah penyajian singkat dari seluruh karya ilmiah, termasuk tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Biasanya lebih pendek daripada karya aslinya dan dirancang untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca. Ikhtisar mengandung poin-poin kunci dan temuan penting dari karya tersebut, dan membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman cepat tentang topik karya ilmiah tanpa harus membaca seluruhnya. Saya Cindy Fitriani dengan nomor absen 41. Untuk karya ilmiah yang selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan singkat yang bertujuan memberi gambaran singkat kepada publik tentang suatu karya. Cara menulis sinopsis yaitu, pertama, pilih naskah terlebih dahulu. Kedua, baca dengan cermat. Ketiga, rumuskan tema. Yang keempat, cara judul, subjudul,
topik, dan pikiran pokok secara sistematis. 5. Urutan pokok-pokok kejadian dari kejadian awal sampai akhir hingga terbentuk alur cerita. Next. Selanjutnya ada resensi. Resensi merupakan kegiatan menimbang atau menilai kembali. Tujuannya yaitu membantu pembaca yang belum memiliki kesempatan untuk membaca buku yang diresensi. Kedua, mengetahui kelemahan serta kelebihan buku yang diresensi. Dan yang ketiga, membandingkan buku yang diresensi dengan karya lainnya. Next. Resensi buku merupakan kegiatan memberikan tinjauan kritis atau penilaian terhadap suatu buku. Struktur resensi buku yang meliputi 1. Judul resensi, 2. Identitas buku, yang ketiga orientasi, dan keempat sinopsis buku, 5. Analisis, dan 6. Evaluasi. Selanjutnya, saya Ditya Wahyuningsi dengan absen 50, langkah-langkah menulis reproduksi karya ilmiah. Yang pertama, tentukan naskah yang akan dibuat reproduksi karya ilmiah. Kedua, baca seluruh naskah asli untuk mendapatkan gambaran umum. Yang ketiga, rumuskan dan tentukan tema ringkasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kamal Naila Putri dengan absen 48. Langkah selanjutnya yaitu cari ide-ide pokok yang terdapat pada naskah asli. Tulis ringkasan atau reproduksi karya ilmiah dengan bahasa sendiri, tetapi tetap memperhatikan kesesuaian dengan naskah asli. Terakhir, periksa tulisan yang sudah dibuat untuk memastikan kesesuaian dengan naskah asli dan kaidah penulisan ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, yang terakhir merupakan bahasa karya ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan kata impersonal. Jadi dalam penulisan karya ilmiah, tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum, seperti penulis dan peneliti. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat pasif. Yaitu dalam penulisan karya ilmiah digunakan bukan kalimat aktif melainkan pasif. Contohnya bila ingin penulis melakukan observasi di terminal, lebih baik ditulis dengan observasi dilakukan di terminal. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa reproduktif, yaitu menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah. Selanjutnya ada menggunakan bahasa denotatif, yakni bahasa ilmiah denotatif atau bahasa yang memiliki arti atau makna sebenarnya. Hal ini memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami karya ilmiah dengan mudah. Selanjutnya, menggunakan kata baku. Kata yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah kata baku, yakni sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini memiliki sifat yang tidak rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi kelompok 17. Bila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.